Boleh dong tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita yang sudah hadir di sini. Saya ingin ke Pak Nizam terlebih dahulu. Pak Nizam, begitu banyak riuh rendah tadi Pak Nizam ketika program-program terobosan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Tentunya dalam hal ini untuk mengakselerasi Indonesia Emas tahun 2045. Menggugah teman-teman yang tadi ya terlanjur ada di zona nyaman begitu. So far seperti apa Pak sejauh ini yang dirasakan implementasinya maupun juga tentunya hal-hal yang sebetulnya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tadi Mas Menteri bilang ada pelajaran dari Elon Musk. Ada masalahnya dulu, diidentifikasi, baru dicari toolsnya. Kayaknya yang memang dilakukan oleh program Merdeka Belajar salah satunya adalah Kampus Merdeka seperti itu. Pak Nizam enggak? Ya terima kasih yang kita hormati Mas Menteri Nadiem Makarim, Bu Dirjen dan teman-teman sekalian. Dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Mana suaranya? Seperti kata Elon tadi ya, bahwa dan juga disampaikan Mas Menteri tadi. Jadi kalau kita lama berada di zona nyaman, itu lupa bahwa ada yang jauh lebih indah daripada di zona nyaman tadi. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu untuk berani keluar dari zona nyaman tadi. Nah itulah yang kita coba mulai di tahun 2020 dengan piloting program Kampus Merdeka. Pada tahun itu kita mulai dengan total sekitar 7.000 mahasiswa kalau tidak salah tahun 2020. Sebagai satu awal untuk keluar dari zona nyaman. Dan alhamdulillah di tahun 2021 yang sudah keluar dari zona nyaman tadi menularkan virusnya ke teman-teman yang lain dan sehingga tahun 2021 ada sekitar 65.000 mahasiswa yang mengikuti program-program Kampus Merdeka. Dan tahun berikutnya, tahun ini sudah 130.000 yang mengikuti program Kampus Merdeka tingkat nasional. Dan pada saat yang sama, kampus-kampus yang champion, kampus-kampus juara yang di tahun 2020 sudah melihat bahwa ini adalah masa depan pendidikan tinggi, itu mulai menebarkan virusnya. Sehingga tahun 2021 itu juga bertambah dengan sangat signifikan. Dan tahun 2022 ini sudah mencapai tadi 250.000 mahasiswa dari kampus-kampus kita. Kita berikan tepuk tangan pada para rektor, para pimpinan perguruan tinggi yang berani keluar dari zona nyaman. Begitu keluar dari zona nyaman, maka nggak ada lagi kata untuk kembali ke zona nyaman. Karena ternyata dunia di luar zona nyaman jauh lebih luar biasa sekali. Mungkin saya ingin tanya kepada adik-adik mahasiswa ya Mbak ya. Boleh silakan Pak. Dari yang hadir saat ini, mungkin bisa tunjuk jari siapa yang sudah mengikuti program MBKM sebelum yang semester ini. Tunjuk jari. Oh ada di belakang tuh. Di belakang, banyak di belakang. Baik, jadi kita lihat adik-adik ini tidak hanya sekali ikut MBKM. Ini menunjukkan bahwa ternyata zona di luar zona nyaman itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan di zona nyaman. Saya ketemu dengan banyak adik-adik mahasiswa yang magang di Dikti. Kita juga membuka pintu untuk adik-adik mengikuti program MSIB. Itu hampir semuanya sudah 2 kali ikut MBKM. Tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa. Dan ketika kita tanya, lebih pilih mana ada di dalam kelas atau di luar kelas? Adik-adik kira-kira pilih di luar kelas atau pilih di dalam kelas? Pilih ikut MBKM atau duduk manis di dalam kelas? Wah ada yang jawab duduk manis tuh Pak. Baik Mas Menteri, jadi ini PR Mas Menteri jadi banyak. Karena adik-adik semua pengen keluar dari kampus untuk dapat pengalaman. Dan tugas kita memang mengantarkan adik-adik untuk menemukan tempat-tempat untuk melakukan experiential learning. Dan untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh mitra Kampus Merdeka. Tanpa mitra itu kita tidak bisa apa-apa. Jadi Kampus Merdeka ini prinsipnya harus gotong royong. Dan terima kasih untuk itu pada seluruh mitra kita, teman-teman dari Kadin, teman-teman dari HIPMI, teman-teman dari industri, teman-teman dari BUMN. Dan yang sangat penting adalah keberanian kampus kita untuk berubah. Untuk itu saya sampaikan sekali lagi apresiasi pada kampus-kampus kita. Kalau di awal tahun 2020 itu
Kalau saya ke kampus-kampus itu ya setengahnya harus gedruk kaki 7 kali dulu. Kenapa Pak harus Nizam? siap-siap untuk dimarahi oleh rektornya, dikomplain oleh dosen-dosen, dan dikomplain oleh dekan-dekan. Jadi harus berani dulu masuk ke kampus. Alhamdulillah di tahun 2021 sudah sangat berbeda dan 2022 sudah jauh lebih berbeda lagi. Jadi tepuk tangan untuk seluruh kampus kita yang berani berubah atas virus dari Mas Menteri. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan pada Mas Nadiem yang telah menyebarkan virus untuk kita semua. Terima kasih. Menularkan gitu ya. Jadi adik-adik ini luar biasa karena biasa di luar tadi. Ingin betul-betul menjalani experience pengalamannya. Yang juga patut diapresiasi adalah kebijakan Kampus Merdeka ini selain memberikan kesempatan untuk menjalani pengalaman secara langsung, hard skill dan soft skill saya juga terasah. Bu Kiki, tanggapannya Bu Kiki, silahkan. Terima kasih. Yang kami hormati Mas Menteri dan Bapak Ibu semuanya, juga kami lihat ada deretan mitra Mas Menteri yang kalau kita bicara keluar dari zona nyaman, jadi Mas Menteri di Kemendikbud itu mengeluarkan kita semua dari zona nyaman, nggak cuma mahasiswa. Jadi dosennya keluar dari zona nyaman, para pimpinan perguruan tinggi keluar dari zona nyaman, dan kami para ASN, para pegawai yang ada di Kemendikbud juga harus keluar dari zona nyaman. Jadi kita sama-sama adik-adik mahasiswa, kita semua harus keluar dari zona nyaman untuk maju. Jadi untuk mahasiswa vokasi, ada mahasiswa vokasi di sini? Mahasiswa vokasi, angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh, halo. Ini ada angka yang luar biasa untuk mahasiswa vokasi. Tahun 2021 sampai ke 2022 peningkatan kesertaan mahasiswa vokasi itu meningkat 65,15% atau mencapai 42.971 mahasiswa dari angka-angka yang ditampilkan oleh Mas Menteri tadi. Terima kasih untuk para direktur politeknik dan para pimpinan sekolah vokasi yang mengizinkan mahasiswanya keluar, Pak, dan terima kasih untuk mahasiswa yang menuntut pimpinannya untuk boleh keluar. Jadi kalau berkaitan dengan soft skill, berkaitan dengan hard skill, khusus untuk mahasiswa vokasi, pembelajaran di luar kampus itu betul-betul bukan hanya mengasah hard skillnya tetapi juga soft skillnya. Dan yang paling seru itu dari cerita mahasiswa, mereka mendapat mindset industri. Jadi kalau di kampus mindsetnya mindset akademik, tapi begitu ke kampus, ke perguruan, ke mitra-mitra industri, keluar kampusnya mereka mendapat mindset industri. Jadi luar biasa pengaruhnya terhadap soft skill bagi mahasiswa vokasi. Jadi langsung diberikan kesempatan ya Bu Kiki. Juga yang menjadi perhatian di sini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Gede Rasbendantes. Pak, ini kampus merdeka tapi belakangnya ada mandirinya. Udah merdeka mandiri lagi. Jadi sebenarnya apa sih Pak kampus merdeka mandiri ini, boleh dijelaskan sedikit? Terima kasih Mbak Widya, yang saya hormati Pak Mas Menteri, Pak Dirjen dan Bu Kiki dan seluruh pimpinan perguruan tinggi. Saya kira ini adalah berpikir di luar think of the box gitu ya Mbak Widya ya. Jadi Mas Menteri dan seluruh timnya berpikir bahwa kita harus keluar dari zona ini. Dan sebenarnya Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2019 kita sudah berpikir untuk menghadapi challenge dari era disrupsi teknologi. Yaitu revolusi industri 4.0. Jadi bagaimana kita memberikan literasi data, literasi teknologi dan juga literasi humanities kepada seluruh peserta didik. Oleh karena itu di tahun 2019 kami sudah melakukan reorientasi kurikulum dengan memberikan kesempatan kepada anak didik kami untuk mengambil mata kuliah lintas prodi. Jadi mereka mengambil terkait dengan data, ada yang mengambil data science, kemudian dan lain sebagainya, teknologi dan juga humanities. Kemudian muncul paradigma atau spirit Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tahun 2020 dan kami mencoba untuk melakukan reorientasi kurikulum lagi. Karena itu dimandatkan di Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Dan awalnya saya kira ini adalah resistensi terjadi. Tetapi saya ingat bahwa setiap orang menyampaikan at least 20% on the board, jadi they can change everything. Jadi itu yang menjadi salah satu komitmen Bapak Rektor dan seluruh pimpinan, sehingga kita mencoba untuk memberikan ruang kepada peserta didik untuk mereka mengambil proses belajar mengajarnya di luar perguruan tinggi, yaitu di dalam perguruan tinggi dan juga di luar perguruan tinggi, baik itu di industri. Dan kami melakukannya kampus merdeka yang terjaga. Jadi kami mencoba untuk memberikan guideline kepada anak didik kami. Salah satu contoh adalah karena kami dari LPTK, dan itu untuk prodi-prodi kependidikan kami mewajibkan mereka untuk melakukan asistensi mengajar di satuan pendidikan selama 1 semester. Dan setiap orang harus pergi ke satuan pendidikan. Kemudian untuk yang non kependidikan at least 1 semester mereka melakukan magang di industri untuk mereka mendapatkan pengalaman di lapangan. Dan saya kira ini adalah pekerjaan yang sangat besar dan ide yang sangat besar juga. Dan perubahan di awal yang kita lakukan pasti hambatannya ada pada saat implementasi, tetapi itu kita jadikan sebagai sebuah tantangan bagi kita semua. Dan kementerian dengan keterbatasan budget dan begitu banyaknya universitas, jadi setiap fakultas di tempat kami, seperti apa yang sudah disampaikan bahwa ada paradigma Merdeka Belajar Kampus Merdeka diikuti dengan IKU, itu adalah sebuah transformasi bagi pendidikan tinggi. Ya, spesifik di Universitas Pendidikan Ganesha kami melakukan cascading. Kami melakukan target-target ke masing-masing fakultas, sehingga setiap fakultas mau bergerak, ya, melakukan kegiatan-kegiatan MBKM. Saya kira ini adalah tipping point bagi kami di Undiksa, dan mungkin juga bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, untuk kita melakukan secara masif berbagai kegiatan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti misalnya student exchange. Kami tidak hanya melakukan di tingkat nasional, kami juga melakukannya dengan beberapa mitra kami yang ada di luar. Di Filipina, Malaysia, kemudian Thailand, ada yang di Prancis. Dan itu kami lakukan walaupun secara virtual. Kemudian kegiatan terkait dengan praktisi mengajar. Di tempat kami ada namanya program Joint Teaching with Practitioner. Jadi praktisi bisa mengajar dalam 4 kali pertemuan atau mereka mengajar dalam full teaching. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi, pada saat kami membuka Joint Teaching with Practitioner, itu secara online, itu yang mendaftar hampir 500-an praktisi ingin ikut mengajar di kampus kami, Bapak Ibu. Dan saya sempat menanya beberapa praktisi, mereka menyampaikan saya kangen untuk bisa masuk ke perguruan tinggi lagi. Dan ada beberapa tidak mau dibayar dan saya tidak boleh dibayar. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan lain ya seperti misalnya studi independen, karena keterbatasan kuota dan lain sebagainya kami pun melakukannya di dalam, yaitu secara mandiri oleh masing-masing fakultas. Mereka meng-create project independen untuk mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang akan dilakukan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Misalnya ada tim IoT, tim robotik. Nah, ini student kami seleksi untuk mereka mengikuti kegiatan tersebut dan kami ekuivalensi dengan beberapa mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya. Yang terbaru adalah yang dibiayai oleh universitas, semua proyek independen dibiayai oleh universitas. Wow. Dan salah satunya adalah mobil listrik. Jadi anak-anak kami di program studi mesin, kemudian fisika, kemudian teknik elektro, mereka bergabung untuk membuat sebuah mobil listrik yang mungkin pada saat Kampus Merdeka Fair kami bisa pamerkan kepada teman-teman semua yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Luar biasa. Dan berbagai kegiatan yang kami lakukan dan berdasarkan evaluasi ya, indikator kinerja utama untuk khususnya untuk IQ 2, yaitu terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seberapa banyak mahasiswa kami mengikuti kegiatan MBKM. Di awal di tahun 2020 kami cuma bisa memenuhi 10%. Tetapi di tahun 2021 Undiksa sudah mencapai 30%. 31% untuk mahasiswanya mengikuti MBKM. Nah, Bapak Ibu, saya kira tantangan terbesar kita adalah bukan melaksanakan kegiatan ini, tetapi bagaimana kegiatan ini bisa sustain ke depan. Bagaimana kita perguruan tinggi bisa menjaga kegiatan ini untuk terus berlangsung, dan itu pekerjaan kita semua untuk mempersiapkan seluruh stakeholder
untuk kita bersama-sama terus meningkatkan program dari MBKM ini dalam berbagai. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Sustain, harus berkelanjutan. Gimana deh tuh caranya? Kalau tadi Pak Gede Rasben bilang di awal sempat ada resistensi. Karena memang untuk keluar dari zona nyaman itu tidak mudah begitu. Nah, caranya untuk meramah-tamahkan ketidaknyamanan itu dan menuju kenyamanan yang baru. Nanti kelak akan ditinggalkan lagi dengan berbagai macam inovasi. Saya ingin bertanya ke Bapak Ali Ridho Barakbah. Pertama dulu ketika menggagas tentang kampus Merdeka Mandiri seperti apa? Lalu ternyata hasilnya sekarang sangat mencengangkankah Pak Ali atau gimana? Silahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya salam hormat ke Mas Menteri, Pak Dirjen Dikti, Pak Nizam, Bu Dirjen, Bu Kiki, ya terima kasih teman-teman semua. Jadi di kami kondisinya mungkin tipikal dari pendidikan vokasi, kami di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, itu dengan fenomena MBKM sebenarnya bertransformasi dari zona nyaman ke zona lebih nyaman gitu ya. Saya suka tuh. Jadi bukan meninggalkan zona nyaman, justru melebarkan zona nyaman. Melebarkan. Karena sebelum keluarnya kurikulum Merdeka pun di kami itu ya memang sudah sering kegiatan yang lintas disipliner, kemudian student exchange, magang industri, kemudian mereka ngambil kuliah di tempat lain sudah terjadi. Kemudian mahasiswa boleh ngambil kegiatan misalkan sekalipun non teknik, ya misalkan UKM tari, UKM budaya dan sebagainya, ya kompetisi robot, kompetisi macam-macam. Nah dulunya tidak ada pengakuan SKS ya gitu. Nah dengan MBKM keluarnya Permendikbud 3 2020 justru malah enak ya, malah diakui SKS-nya. Jadi ini merupakan keuntungan buat kami sebenarnya dan buat mahasiswa ya. Dan di kami memang ada sisi resistensinya. Itu sebenarnya yang pertama itu di pemodelan, kalau di vokasi itu kan apalagi di Politeknik itu biasanya pendidikannya paket ya. Jadi semester 1 sampai semester 8. Jadi tantangannya itu bagaimana menggeser ya dari 8 semester menjadi 5 semester itu. Tapi resistensi terhadap kurikulum merdekanya tidak ada ya. Cuman bagaimana caranya secara teknis kurikulum itu bisa kita padatkan menjadi 5 semester. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya ya di dalam perencanaan institusional ya kita bisa melewatkan kegiatan MBKM yang dilakukan di pusat dan yang selama ini sudah berjalan ya gitu. Sehingga kami padukan. Nah, untuk itu kami ada 3 tahapan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ketika Permendikbud 3 2020 keluar di Januari 2020, Februari ya 2020 kami membuat tim khusus ya. Itu untuk mengobservasi terhadap 2 prodi sehingga di semester gasal 2020-2021 kami berlakukan model pertama untuk 2 prodi. Kemudian tahapan kedua itu di semester gasal 2021-2022 itu kami melakukan semua konversi kegiatan dan pengakuan SKS itu terhadap semua prodi meskipun D3 dan D4 ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah di semester ini, semester gasal 2022-2023, itu full semua prodi menerapkan MBKM, itu minimal 40, maksimal 40 sesuai dengan arahan Permendikbud 3 2020. Terima kasih. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong untuk Bapak Ali Ridho Barakbah dari Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Karena satu-satunya perempuan di sini Bu Kiki, ini juga ada pertanyaan khusus nih dari teman-teman perempuan di sana. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, saya bacakan ini pertanyaan dari kamu ya. Bu Kiki, spesifik ini untuk teman-teman terutama perempuan yang ingin kan mau tidak mau memang harus langsung dicemplungkan begitu ke dalam industri. Ada beberapa mungkin yang masih ragu atau mempunyai tantangan untuk meyakinkan orang tuanya izin dan lain sebagainya bahwa perusahaan tersebut menjamin keselamatan, menjamin semua proses belajar mengajar dalam tanda kutip di industri ini berjalan dengan baik, sangat terhindar dari pelecehan bentuk apapun. Gimana cara formulasi kita meyakinkan, Mah, Pak, saya mau loh praktek langsung di sini. Gimana ya Bu Kiki? Buat kalau tadi Mas Menteri manggilnya teman-teman, kalau saya manggilnya adik-adik. Sadar umur. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang perempuan,
Saya juga tidak tahu nih kenapa, tapi itu terjadi. Terjadi karena saya kebagian yang harus menyelesaikan persoalannya. Pada tahun ini tapi semester yang lalu, itu ada salah seorang peserta MBKM perempuan, itu merasa atau melaporkan ke kami ada pelecehan. Tetapi dulu, ternyata perusahaannya itu lebih peka. Jadi perusahaannya itu langsung lapor ke kami, tolong ini diselesaikan dan seterusnya. Jadi perusahaannya sangat melindungi. Dan yang menarik Mas Menteri, ternyata perusahaan itu mengetahui PPKS 30. Jadi mereka bilang, Ibu ini kami tahu ada PPKS walaupun tidak terjadi di kampus, tetapi ini ada mahasiswa yang dugaan kami mengalami hal-hal seperti ini dan diselesaikan. Jadi adik-adik mahasiswa percayalah justru di perusahaan-perusahaan itu, di mitra-mitra kita, mereka memperhatikan Anda sama baiknya seperti halnya dosen-dosen Anda ketika Anda belajar di kampus. Gak usah khawatir karena para mitra yang sudah dikurasi oleh kementerian itu adalah mitra-mitra yang sudah teruji kredibilitasnya dan sistemnya. Kami pasti akan mengirimkan mahasiswa ke tempat-tempat yang kami yakini aman. Jadi nggak usah khawatir, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mengerjakan tugas di Inggris 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa ISMAVO. Dan di sana anak-anak perempuan kita luar biasa berani dan luar biasa mandiri. Women rule. Mereka sangat mandiri, mereka sangat berani dan mereka sangat percaya diri sehingga untuk anak-anak perempuan Indonesia bersyukurlah Anda punya kesempatan yang luar biasa dan raihlah kesempatan ini. Jangan khawatir, kementerian sudah mengukur segala sesuatunya, memastikan Anda selalu aman. Oke, terima kasih karena ada proses kurasi tadi dengan mitra sudah dipastikan oke, kita bestie ya, dijamin semua keselamatannya. Baik, saya ingin ke Pak Nizam lagi nih, Pak Nizam. Harapan tentunya di masa mendatang sebagai penyelenggara kebijakan dan program unggulan MBKM ini targetnya mungkin di tahun 2023 seperti apa Pak Nizam? Baik, jadi saat ini alhamdulillah kita didukung oleh tim MBKM yang luar biasa sekali. Ada anak muda yang luar biasa, Mas Erwin, ada Mas Nur Hadi dan teman-teman semua juga dari teman-teman dari PMO, dari UGM yang luar biasa sekali mendukung program ini. Pak Nizam, pertanyaan paling penting, masih jomblo nggak nih yang ganteng-ganteng di depan ini? Coba dilihatin dulu. Ayo Mas Erwin. Boleh berdiri dulu, nah nih Dede. Nah, kalau Instagram ya, baik. Silahkan Pak Nizam. Ini di balik semua program ini ada Mas Erwin ini. Kemudian ini saatnya untuk estafet. Jadi kita harus menghasilkan Mas Erwin ini di setiap kampus. Jadi di setiap kampus harus ada Mas Erwin seperti ini yang nanti akan menjadikan program MBKM ini menjadi program utama di setiap kampus. Jadi saatnya ini estafetnya itu berjalan ke seluruh kampus. Di 2022 kemarin ini kita sudah melihat banyak sekali 250 lebih kampus yang melakukan MBKM mandiri dan harapan saya di tahun 2023 itu paling tidak menjadi 2-3 kali lipat kampus yang melakukan MBKM mandiri sehingga selanjutnya akan lebih banyak program-program MBKM yang diselenggarakan oleh kampus-kampus yang tidak kalah hebat dengan program-program nasional bahkan bisa lebih hebat lagi dari program-program nasional. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh kampus yang selama ini sudah melakukan program MBKM mandiri dan tahun depan yang belum, saya harapkan sudah akan punya tim MBKM penuh yang akan mengembangkan program-program MBKM mandiri ini. Kenapa? Karena tadi kita dengar sendiri dari adik-adik mahasiswa bahwa ini adalah yang mereka cari. Ini adalah bagian dari yang sangat penting, tadi juga data menunjukkan bagaimana hanya melalui program MBKM 4 bulan, 5 bulan, itu dampaknya pada kebekerjaan lulusan berlipat kali. Keterserapan lulusan ke dunia kerja berlipat kali. Penghasilannya berlipat kali. Jadi saya rasa ini adalah investasi terbaik dan dilakukan secara gotong royong dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan-perusahaan di daerah, dengan industri, dengan masyarakat untuk kita betul-betul
menyiapkan generasi masa depan yang siap dengan semua tantangan. Termasuk juga di sini ada Pak Handito yang Pak Handito silakan. Halo Pak. Yang membuat sekolah ekspor Handito. misalnya. Sekolah ekspor ini diikuti oleh 700 mahasiswa, tapi harusnya ini diikuti oleh ribuan mahasiswa. Nah, sehingga lahir eksportir muda, lahir juga para entrepreneur muda, sehingga ekonomi Indonesia akan melompat seperti tadi disampaikan oleh Mas Menteri dengan kuat, dengan hebat. Tadi kita juga melihat di pameran-pameran ini karya-karya dari adik-adik mahasiswa yang luar biasa sekali. Kalau sempat melihat di pameran di Nusa Dua, itu juga luar biasa karya-karya dari adik-adik mahasiswa yang selama ini memang karyanya memang dahsyat sekali. Dan saya juga ingin sharing, Mbak, adik-adik kita yang mengikuti program ISMA, itu di sana menimbulkan impact, menimbulkan dampak yang luar biasa pada perguruan tinggi yang mereka datangi. Banyak yang berhasil, sukses, seperti tadi Mbak Christina tadi di TEDx Boston, kemudian kemarin yang di Korea University, itu memenangkan semua kompetisi yang ada di sana lintas negara. Jadi ini betul-betul adik-adik yang kita kirim ini menjadi duta bangsa yang sangat membanggakan. Dan itu dampaknya adalah mitra-mitra dari perguruan tinggi kelas dunia tadi sekarang banyak datang ke Indonesia untuk berkolaborasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi kita. Kita berikan tepuk tangan bagi adik-adik yang peserta ISMA yang telah betul-betul menjadi duta bangsa yang membanggakan kita semua dan menjadi cermin bahwa generasi muda Indonesia itu justru bisa menjadi pemimpin di masa depan dan tidak kalah dengan teman-temannya dari mancanegara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nizam. Saya ingin ke Bapak Ali Ridho Barakbah. Pak, kalau boleh sedikit sharing, berbagi formula yang paling tepat untuk akhirnya bisa mengoptimalkan program dari MBKM ini seperti apa sih biar bisa ditiru sama perguruan tinggi lain, sama institusi pendidikan lain, silahkan Pak. Jadi kata kuncinya kalau di sarjana terapan itu waktu yang efektif untuk menerapkan 40 SKS ya itu adalah di semester 6 dan 7 ya. Di semester 6 dan 7? Semester 6 dan 7 ya. Sedangkan 20 yang lainnya itu yang terkait dengan pengambilan di dalam perguruan tinggi lintas prodi itu bisa dilakukan di 20 terakhir ya. Itu. Nah sehingga kami di perguruan tinggi itu menyiapkan skema bagaimana semester 6, semester 7 itu bisa sefleksibel mungkin. Mahasiswa boleh ya mengambil sesuatu yang dia prefer gitu. Misalkan dia mengambil kegiatan MBKM mau di luar institusi ataupun di dalam ya. Nah, di dalam kami juga menyediakan mainan cukup banyak karena di laboratorium itu mereka punya proyek-proyek industri yang bisa dikerjakan oleh melibatkan mahasiswa begitu ya. Sehingga kita tawarkan aja ke mahasiswa ada kegiatan MBKM di pusat, ada kegiatan MBKM lintas kementerian, ada kegiatan MBKM yang melibatkan proyek dengan industri dan sebagainya. Sehingga mereka punya opsi-opsi yang banyak untuk mereka pengembangan diri gitu. Jadi terdengar sangat seksi bagi teman-teman mahasiswa dan akhirnya mau bergabung begitu ya. Kalau Pak Gede Rasmendantes, formula yang paling tepat diimplementasikan tentunya tadi seiring dengan cita-cita kita supaya sustain, berkelanjutan, nggak cuman satu periode aja misalnya. Silakan Pak. Iya, sebenarnya kalau kita melihat yang menjadi permasalahan di lapangan adalah yang pertama kalau kita diskusi dengan para dosen-dosen sering menyampaikan bahwa saya tidak mau anak-anak saya kehilangan kompetensi yang seharusnya mereka dapat. Nah oleh karena itu sebenarnya MBKM ini akan bisa kita lakukan kalau semua stakeholder siap untuk melakukan. Bagaimana biar anak-anak kita tidak kehilangan kompetensi yang seharusnya mereka peroleh, ya udah perguruan tinggi harus duduk bersama. Dosen-dosen harus duduk bersama dengan stakeholder yang lain, misalnya di sekolah, kemudian di industri, mari kita rancang bersama kegiatan-kegiatan yang anak-anak harus lakukan di masing-masing tempatnya. Nah itu yang kami lakukan, jadi kami mengundang ya guru-guru pamong, kemudian kepala sekolah, kemudian kita juga mengundang praktisi atau industri untuk kita duduk bersama, merancang kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga anak-anak mendapatkan kompetensi yang seharusnya mereka peroleh. Nah Mas Menteri tadi menyampaikan bahwa anak-anak ini harus memiliki multi kompetensi. Jadi ada kompetensi utama dan ada complementary kompetensi yang harus mereka peroleh.
Nah ini yang harus diterima oleh seluruh perguruan tinggi. Nah saat ini kami sudah berjalan dengan cukup baik ya saya kira. Kemudian kita mencoba untuk melakukan ekuivalensi baik itu structure form, kemudian free form kami lakukan. Tetapi harapan ke depan sebenarnya bahwa kalau seandainya kita memungkinkan apapun yang diambil oleh anak-anak kita dan itu sangat berharga saya kira untuk mereka pada saat mereka terjun ke dunia industri. Kalau seandainya tidak bisa diekuivalensi secara structure form, itu bisa kita tambahkan on top dari kurikulum anak-anak kita. Sehingga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang mereka mengambil 146 SKS, ada yang mengambil lebih dari itu. Dan itu saya kira adalah fase bagaimana kita untuk mencoba menghargai atau mengekuivalensi semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dan saya sangat yakin MBKM ini pada intinya adalah bagaimana esensi sebagai sebuah perguruan tinggi, kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Dengan memberikan mereka peluang untuk mereka belajar di luar program studi, itu adalah kesempatan bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan pencerahan tentunya tentang MBKM ini. Dan yang pasti nanti kita akan lanjutkan ada pitch session. Ibu Bapak, kita akan mendengarkan masing-masing ada 9 orang tercatat di sini. Ada perwakilan dari program atau alumni program MSIB, ada PMM, ada program KM, ISMA dan juga ISMAVO, dan juga program WMK nanti. Tapi kita sudah, saya mencatat waktunya salat maghrib. Bagi teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah salat maghrib, kita akan break sejenak. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak yang sudah hadir di Festival Kampus Merdeka 2022. Boleh kita menuju ke bawah, kita selfie bareng, foto izin dengan Mas Menteri boleh? Semuanya berdiri boleh? Mari kita selfie terlebih dahulu.